Mas Afif ya? Ya, halo Mas Greg. Siap. Iya, siap. Sehat alhamdulillah Mas. Nah, kita kan kemarin dari salah satu peternak kan, kita ngelihat ternyata ada potensi kotoran hewan ini dibuat untuk pupuk juga tuh ternyata. Nah, terus makanya kita kesini ke tempat Mas Afif ini. Di sini ternyata penghasil pupuk organik ya Mas ya? Ya, benar sekali Mas. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Afif ini udah berapa lama nih Mas ngerjain pupuk ini? Ya, saya sepakat Mas bahwasannya kotoran hewan, sapi ataupun kambing ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Terutama kami itu mengolahnya menjadi pupuk bioorganik Mas. Pupuk bioorganik, ya. Oke. Kemudian saya berapa lama, saya 1 tahun ini Mas menggeluti di bidang pupuk bioorganik. 1 tahun berjalan. Sudah 1 tahun berjalan ini ya? Sebelumnya kalau boleh tahu ini Mas, apa basicnya? Memang petani atau apa nih? Atau peternak Kalau juga? boleh jujur ya Mas, sebenarnya kalau saya kecil itu anak petani. Emang anak petani ya? Sekolah SMK Mas, jurusannya saya komputer. Kebetulan juga kuliah, jurusan saya komputer Mas. Lebih tepatnya teknik informatika. Loh, ini kan jauh Nggak nih. relate ya? Nggak relate. Jadi kenapa bisa terjun di pupuk ini? Ya, kebetulan setelah lulus kuliah saya terjun di dunia pekerjaan ya. Saya menjadi karyawan di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Di situ saya menjadi admin dan di situ berkaitan tentang pertanian dan pupuk seperti itu. Nah, dari situ ada peluang-peluang Mas. Melihat peluang nih, melihat potensi. Ya, alhasil wah ini bagus nih, ini ada peluang untuk kita garap. Alhasil kita masuk di peluang pupuk Mas. Masuknya di peluang pupuk. Pupuk ya. Jadi pertama berbisnis pupuk ini karena melihat peluang. Oh masih luasnya permintaan soal pupuk, atau juga ini harga pupuk yang semakin fluktuatif, dan ini termasuk juga sosial juga kan Mas sebenarnya? Benar sekali Mas. Jadi ada 2 faktor yang saya ini menggeluti di bidang pupuk Mas. Yang pertama atas dasar potensi, karena memang di sini banyak peternak ya Mas. Jadi yang banyak yang ngopeni atau melihara kambing, sapi. Nah ini menjadi suatu potensi kotoran hewan tersebut. Limbahnya Kemudian daripada ada kemana limbah ya? juga, limbah rumah tangga ataupun limbah industri rumah tangga. Termasuk di sini ada limbah media jamur, itu belum termanfaatkan. Jadi ada satu potensi. Yang kedua, bahwasanya kita mengetahui di sawah itu tanahnya itu sudah gimana ya Mas, kritis, sudah kurang sehat. Istilahnya sudah sakit lah Mas, tanah di beberapa tempat di sini. Di daerah sini ya? Enggak hanya di sini sih, di mungkin bekas pertambangan atau yang lain, atau di lahan yang lain. Jadi tanahnya udah nggak subur? Nggak subur, nggak sehat Salah Mas. satu akibatnya adalah pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, gitu-gitu. Itu salah satu penyebabnya Mas. Makanya ini juga menjadikan semacam peluang alternatif juga untuk kita terjun di pupuk. Oh gitu. Jadi Mas Afif ini sendirian membangun ini, atau sama teman-teman dulu kerja, atau gimana? Atau teman kuliah? Kebetulan saya tidak sendiri Mas, kita ada timnya. Nah, izin memperkenalkan ya Mas, kalau saya sebagai koordinator, kalau di CV itu sebagai direktur utama gitu. Oh ini udah CV ya? Udah CV Badan Mas. hukum ya, legal CV ya? Aji Berkah Tani Mas. Oke. Itu. Kemudian ada direktur marketing, itu ada Mas Aji, itu umurnya baru 20 tahun. Wih, 20 tahun udah jadi direktur? Kalau saya sendiri 24 Mas. Waduh, udah masih muda-muda ini ya. Terus siapa lagi Mas? Muda-muda semua Mas. Kemudian ada direktur produksi, atau yang bagian produksi itu ada Mas Ihsan. Mas Ihsan. Masih muda juga. Masih muda. 25. Wah, 25 tahun. Nah, ini ada satu lagi Mas, kita ada ceweknya juga. Namanya Mbak Hanung. Mbak Hanung. Umurnya ini bagian keuangan. Bagian keuangan. Bagian keuangan, direktur keuangan. Dia baru berumur 24 tahun juga. Jadi kita anak-anak muda Mas. 20 sampai 25 tahun ini. Tahun. Tadinya nih ya temen tongkrongan atau apa ini? Ini unik Mas. Jadi kita itu berawal dari jagongan atau ngobrol cuman berempat gitu Mas. Kita ngobrol kesana kesini
berbicara tentang peluang, potensi, informasi berseliweran, Mas. Nah, dari situ ada informasi semacam peluang ide bisnis kreatif. Nah, Oke. itu relate dengan kita mau usaha nih. Hmm. Ternyata ada program untuk mengajukan ide bisnis kreatif teman-teman khalayak muda gitu. Nah, kita masuk, kita diskusi tentang bagaimana menyusun program usaha pupuk gitu. Nah, berempat ini satu frame, sama nih Satu visinya. frekuensi? Iya, benar. Sampai saat ini kita masih istiqomah nih, masih bakoh gitu ya, tentang pupuk ini. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol menyusun konsepan untuk usaha pupuk ini, dan alhamdulillah kita kebetulan juga sudah di investor, Mas. Kita juga udah dikasih modal juga oleh investor. Udah ada invest juga ya? Ada, Mas. Oke, terus Kurang lebih 30 juta, Mas. investnya? Invest ke sini. Oke, terus? Dari hasil program ide bisnis kreatif itu. Oh, dari hasil Dulu program banyak, tadi? Mas, lawannya, Mas. Iya. Oh, Nah, gitu. berarti tapi sebelumnya ini belum berjalan atau karena berjalan karena ada? Baru mau berjalan, Oh, baru tapi mau berjalan, kebetulan. alhamdulillah ada suatu peluang-peluang tadi, informasi-informasi tadi kita eksekusi. Berawal dari ngobrol dulu, kita siapin, kita ngajuin proposal, dan alhamdulillah jadi winner, Mas, menang ngalahin berbagai kelompok yang lain gitu. Oke. Jadi Itu kita modal nol sih, Mas. modal nol ya? semangat. Wah, itu yang penting. Penting Karena kalau nggak ada semangat, mau duitnya banyak juga percuma jalan, juga, Mas, nggak jalan nggak ya. jalan. Wah, ini masih muda-muda juga. Nah, yang aku lebih tertarik lagi nih, Mas. Kenapa pupuk sih, Mas? Kenapa, dan pupuknya organik ya? Maksudnya ini kan dari kotoran hewan. Iya. Itu kan ya anak muda sekarang kan jijik atau ya kan, Mas tahu sendiri kan kayak Iya. gitu kan. Kenapa nih, Mas? Sama teman-teman kok mikirnya ayolah kita kerjain ini gitu. Yang nangkap peluang kan tadi cuman baru Mas nih. Yang lain gimana kira-kira? Ya. Kenapa harus kok? Ya, banyak orang itu kesannya petani itu kotor. Tuh, Petani itu penghasilannya sedikit gitu. Iya, betul. Pokoknya kesan-kesan negatif lah Hmm. ke petani ataupun pengusaha pupuk gitu. Nah, kenapa kok pupuk ini kita ambil untuk jadikan usaha? Karena kita ada nilainya, Mas. Ada nilai sosial dan ada nilai bisnis. Oke. Yang pertama, nilai sosial, kita bisa memberdayakan peternak-peternak, jadi limbahnya bisa kita olah gitu. Oh, Kan iya. kita juga harus memikirkan sisi sosial, Mas. Kita Betul, harus iya. Dampak bisa lingkungannya, bermanfaat di iya. lingkungan sekitar gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa mengatasi masalah. Yang kedua, bernilai bisnis, karena ke depan dengan isu-isu saat ini, pupuk mahal lah, pupuk kimia dibatasi lah, segala macam. Ini menjadikan suatu peluang bahwasanya pupuk organik ini jangka panjang. Jadi selalu dibutuhkan, bahkan terus dibutuhkan. Nah, efek yang saat ini saya rasakan, Mas, untuk pupuk organik ini bagus untuk kesehatan. Yang pernah saya rasakan adalah ketika menanam padi, Mas. Nah, ketika menanam padi, panen, dan padi itu menjadi beras. Beras itu, Mas, hari Sabtu menanak atau masak ya. Masak, iya. Nah, Sabtu sore sampai hari Rabu itu nasi itu masih bagus, Mas. Warnanya pun masih putih. Padahal udah berapa Jadi hari Sabtu, gitu ya? Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari, 5 hari. 4 hari 5 hari masih bagus. Itu efeknya organik. Oke. Untuk kaitannya kok jijik segala macam, itu kalau kita sudah ada visi ke depan, entah itu jijik, kotor segala macam, itu tidak menjadi kendala buat kami, Mas. Itu bahkan kayaknya keberkahannya itu ada di situ, Mas. Mungkin di situ, Mas. Kalau sudut pandang saya seperti itu. Iya. Nah, padahal sementara ini hasil tani dan hasil kebun organik ini konsumennya ini kelas premium ya. Kelas menengah ke atas, Mas. Iya, menengah ke atas kan. Sementara kalau organik ini juga pupuknya juga harus organik. Pupuknya harus Nah, organik. Mas Apip ini sama teman-teman menangkap peluang itu berarti ya. Benar sekali, Mas. Nah, kalau boleh tahu, Mas, ini sistem produksinya itu gimana sih dari awal? Ya, karena kita masih berjalan 1 tahun, alhamdulillah kita 1 bulannya udah produksi 2 ton. Produksi 2 ton. Produksi 2 ton. Itu. Ini kita tahun ini target mau download, Mas. Mau download 5 titik. Nah, untuk produksinya sendiri kita mulai dari pengumpulan bahan. Jadi bahannya ada beberapa. Yang pertama itu ada kotoran hewan kambing, ada kotoran hewan sapi, kemudian ada limbah media jamur, kemudian dedak dolomit,
kita kumpulkan jadi satu di sini Mas. Ada juga sekam bakar. Sekam ya. Dan satu lagi yaitu pengurainya atau bakteri. Mikroba. Untuk fermentasinya, mikroba Oh, betul oke. sekali. Nah, prosesnya ada di sini, mulai dari pengumpulan bahan, kemudian kita fermentasi. Nah, uniknya di sini adalah proses fermentasinya sangat cepat sekali, Mas. Biasanya nyampe 1 bulan, kita fermentasi 14 hari itu udah bisa dipanen. Dan itu pasti kan langsung pasti Sudah prosesnya jadi. kan riset, uji lab, Iya. kayak gitu kan. Jadi- Sementara ini Mas dan teman-teman ini ada nggak yang basicnya di situ? Ya, dari 4 orang ini basic di pertanian hanya Mbak Hanung. Dia Oh. di lulusan UGM, jurusan hama penyakit. Oh, pas lah berarti Pas ya. banget. Nah. Mhm. Sama satu lagi hampir nyangkut sih, dia di peternakan. Mas Ihsan, dia di bagian produksi. Bagian produksi. Bagian produksi, dia jurusan peternakan. Mhm. Seperti itu. Nah, Mas, ini kan pasti pupuk ini kan nggak sembarangan asal campur-campur ini dengan ini kan, Mas kan? Pasti bukan butuh riset segala macam kan? Benar, Mas. Dicampur, riset, uji lab. Nah, bisa dijelasin nggak prosesnya seperti apa? Jadi berawal dulu kita dikasih ilmu Hmm. untuk membuat pupuk, kemudian kita praktekkan dan sudah berhasil. Kemudian pupuk ini kita aplikasikan atau bahasanya didemlotkan. Kita kerjasama dengan petani. Pilot project gitu ya, Iya. berarti ya? Ada suatu sawah lahan gitu, kita demplot namanya. Itu kita aplikasikan di sana untuk mengetahui seberapa perbedaan, seberapa manfaat nih pupuk yang kita produksi tersebut. Nah, tahun ini kita yang sudah saya sampaikan tadi 5 desa kita kerjasama dengan petani untuk mengaplikasikan pupuk kita ini. Nah, pupuk kita ini ada nilainya atau value-nya memang karena mikroba yang ada di pupuk ini adalah mikroba perakaran. Nah, mikroba ini fungsinya untuk menyuburkan tanaman. Oke. Seperti itu. Nah, dari situ sebelum kita aplikasikan, kita ada uji tanah juga, Mas. Uji tanah kita sebelum memakai dan nanti setelah memakai perbedaannya seperti apa. Ada dampaknya Dampaknya ke tanahnya nggak seperti nanti itu? apakah N-nya sebelum nitrogennya sebelum memakai ini mungkin kurang bagus, tapi Berkurang, setelah ini iya. nanti bagus. Nah, gitu. Belum yang lain kayak P, K gitu. Wah, itu berarti CN rasio. nggak cuman riset bagaimana pupuk ini bekerja menyuburkan tanaman dan menghasilkan tanaman yang layak konsumsi, tapi juga keberlangsungan tanah itu sendiri ya. Iya. Jadi ada 2 untuk tanaman dan juga untuk tanah. Iya. Jadi tanah ini juga penting, Mas. Iya. Kalau tanah itu nggak sehat, kalau ditanami apapun kan juga tanamannya nggak tumbuh Iya, dengan bagus. iya, betul, Nah, ini betul. tanah ini penting, sangat penting ya. Jadi tanah ini kita benar-benar perbaiki. Nah, dan pupuk ini bisa menyuburkan tanah, Mas, memperbaiki struktur tanah. Oh, seperti itu, Mas. iya. Dan memang ini yang paling bagus ini kalau boleh tahu kotoran hewan yang dari mana nih? Atau lebih bagus kohe daripada apa sih namanya? Nabati ya? Yang dari nabati gitu. Atau sama sebenarnya? Dicampur semua atau gimana, Mas? Kalau berbicara bagus atau tidaknya itu tergantung kebutuhan, Mas. Karena semua bahan mengandung nilai yang bagus. Maksudnya kebutuhan aja. Ini daun-daunan, hijau-hijauan. Ini mengandung N yang sangat tinggi. Oh, berarti peruntukannya untuk peruntukannya tanaman ini beda-beda. kayak gitu. Oh, oke. Kemudian kotoran sapi nih. Sapi kan makannya hijau-hijauan segala macam. Dia bagus N-nya. Gitu. Kemudian kalau daun-daun kering gitu kan dia mengandung P atau K yang sangat tinggi. Oh. Nah, tergantung si tanaman. Kalau berbicara tanaman ya dia butuhnya apa gitu. Nah, untuk vegetatif ya berarti perlu N yang sangat tinggi. Tinggal kita cari bahan yang sumber N-nya tinggi gitu. Oh, iya. Jadi bahan semua yang ada di sekitar itu bisa kita buat jadi pupuk, Mas. Tergantung Pupuk peruntukannya atau apa kompos. tadi ya? Iya, benar sekali. Oke. Bahkan untuk buah, tidak hanya untuk tanaman padi jagung, buah, sayur segala macam bisa kita reka untuk pupuknya seperti itu. Berarti bisa nih misalnya ada pelaku usaha perkebunan apa, Mas, aku bisa nggak order pupuk Kayak custom gitu ya? Custom gitu Bisa, di sini. Mas. Bisa.
Wah, ini Nanti menarik tinggal kita analisa kebutuhan buah itu apa. Nah, perkebunan itu untuk apa? Tanamannya apa? Butuhnya apa? Nutrisinya apa? Nah, tinggal kita cari bahan-bahan yang untuk mensuplai kebutuhan nutrisi tersebut. Wah, itu jadi peluang yang baru juga ya. Jadi by custom gitu. By custom. Nah, tapi saat ini baru kita pupuk umum gitu. Baru umum ya. Padi, jagung gitu. Apa kalau yang di sini, yang produk unggulannya? Jadi produk kita ada pupuk bioorganik Mas, kemasan 20 kilo. 20 kilo Ya. bioorganik. Kita juga sudah inovasi produk lain Mas. Banyak permintaan pasar itu. Ada kita inovasi media tanam juga yang super istilahnya istimewa karena sudah include pupuk. Ah, benar, media tanam premium. Itu untuk media tanam tanaman bunga, bahkan sayur bisa. Jadi produk unggulan kita yaitu ya satu pupuk bioorganik Mas, itu kemasan karung berat 20 kilo. 20 kilo satu karung Itu ya? untuk petani. Untuk pertanian. Untuk pertanian. Lalu Kemudian kita ada sudah inovasi produk itu media tanam premium. Oke. Ya, itu kemasan 10 kilo. Itu Yang 10 kilo ya, itu untuk nanam sayur-sayuran, tanaman, bunga, itu bisa Mas. Oh, beda ya, dibedakan ya karena Ya, kebutuhan tadi kebutuhan. juga ya. Kita melihat pasar ada peluang, kita gas gitu. Kita buatkan gitu. Oke. Terus untuk produksi Mas, ini kan 4 orang tadi ya. 4 orang. 4 orang ini untuk produksi ini dijalankan sendiri atau ada tenaganya atau gimana? Ya, 4 orang ini kan sudah kita kasih job desk masing-masing. Nah, untuk bagian produksi itu sudah tanggung jawab Mas Ihsan. Oke. Kebetulan jadi Mas Iksan ini punya tim juga di bawahnya kan? Ya. Iya. Untuk saat ini kebetulan tempat kami juga ada yang magang juga dari Universitas Amikom Jogja. Oh, Itu juga udah dipakai magang juga ya? Di sini sudah untuk tempat magang juga Mas. Itu juga dia belajar di produksi karena dia pengen buat pupuk gitu. Yang nantinya dia pengen usaha di bidang pertanian. Wah, ini benar-benar jadi inspirasi buat yang lain juga ya. Nah, Mas, bisa di-sharing nggak strateginya apa aja nih dari Mas Afif dan teman-teman ini untuk kedepannya dalam bisnis pupuk ini ya? Untuk strategi dalam skala produksi kita saat ini kan baru 2 ton per bulan. Oke. Untuk akhir tahun ini Desember atau awal tahun 2022 kita mentargetkan 20 ton 20 per ton. bulan. Karena memang permintaan sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Kemudian sambil kita mengedukasi ke petani untuk beralih minimal mengurangi pupuk kimia. Jadi kita masuk di pupuk berimbang. Jadi pupuk organik masuk sama kimia. Jadi pupuk berimbang. Nah, nanti ke depan kita mau targetnya atau visinya itu mengajak pada para petani untuk beralih ke pupuk organik. Ke pupuk organik. Oke. Wah, ini sangat menarik cerita dari Mas Afif dan teman-teman ini. Ternyata ada peluang dari kotoran hewan ini untuk dijadikan pupuk, dan pupuknya nggak cuman sekedar pupuk biasa nih. Selain organik juga banyak inovasi tadi ya Mas ya. Nah, Mas Afif nih bisa di-sharingkan kesan dan pesannya nggak buat teman-teman yang mau beralih ke dunia pertanian nih? Ya, untuk kesannya ya Mas, karena saya sebenarnya itu anak petani ya. Tapi pas dewasa, masih sekolah, bekerja itu tidak di dunia pertanian, dan sekarang malah terjun di pertanian. Dan saya berpesan kepada teman-teman pemuda, anak-anak muda, ayolah kita mulai dari lingkungan sekitar dulu, karena memang saya masih baru menyadari bahwasanya dunia pertanian, peternakan ini sangat besar peluangnya. Dari limbah peternakan, limbah pertanian, itu ternyata sangat potensial seperti itu. Dan saya baru menyadari saat ini. Maka dari itu buat anak-anak muda yang mungkin masih awal, jangan sampai seperti saya. Ayo, mulai detik ini juga kita bisa terjun di dunia itu. Seperti itu. Kemudian pesan saya, mari kita wujudkan pertanian yang terpadu. Artinya, akhir dari peternakan itu menjadi awal pertanian. Begitu pula sebaliknya, akhir pertanian menjadi awal peternakan. Contohnya,
akhir pertanian, kotoran hewan, kotoran sapi, kambing itu menjadi awal, yaitu menjadi pupuk untuk tanaman, dan itu menjadi awal pertanian. Dan akhir pertanian ada limbah daun-daunan, ada jerami dan lain sebagainya, itu menjadikan awal dari peternakan, yaitu untuk pakan. Mari kita wujudkan bersama-sama. Tanpa anak muda perubahan tidak ada. Maka dari itu mari kita menjadi bersama-sama menjadi agen perubahan di dunia pertanian peternakan ini. Siap, mantap. Terima kasih Mas sudah menjadi bagian dari pemuda hadapan pangan kita ini. Kalau begitu saya pamit aja langsung Mas, karena kita lagi mau nyari rekan-rekan seperti Mas Afif ini. Siap. Yang lain. Oke. Terima kasih sudah berkunjung di sini. Iya. Saya sangat berterima kasih. Semoga next time bisa ketemu lagi. Siap, pasti. Nanti kita mampir-mampir lagi. Siap. Oke. Semoga 2 tahun lagi sudah berubah. Wah, iya. Kita tunggu Mas perubahannya.